Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Insya Allah kita akan belajar mengenai metabolisme ya. Oke, jadi di sini ya kita tahu ya bahwa kita ya itu adalah makhluk yang heterotrof ya. Kita itu butuh makan ya, kita butuh sumber energi untuk kita itu bisa bergerak, untuk kita itu bisa berpikir ya. Nah, untuk kita melakukan sesuatu ya, kita butuh yang namanya energi. Ya, makanya kita makan ya, kita makan. Kita makan telur, kita makan nasi, kita minum susu gitu ya. Nah, semua itu kita masukkan ya ke dalam tubuh kita. Dan kalau kita tahu ya, itu sebenarnya yang kita makan itu adalah polimer gitu. Nah, polimer ini ya nantinya itu akan diubah menjadi monomer ya oleh saluran pencernaan kita ya, oleh sistem digesti kita ya. Di sana ada pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi gitu. Nah, kemudian nanti oleh pili yang ada di dalam usus halus kita gitu ya, nantinya akan diserap gitu ya, masuk ke peredaran darah ya. Nah, dari peredaran darah ini ya nanti dia akan ditransport ke jaringan-jaringan tubuh kita. Ya, ke jaringan-jaringan tubuh, misalnya ke sel-sel kulit ya, ke sel-sel otak ya, ke sel-sel otot ya. Nah, nanti di sana ya glukosa misalnya ya, glukosa ini akan masuk ya, masuk ke mitokondria. Nah, di mitokondria kemudian dipecah glukosa ini. Ya, dipecah. Nah, pemecahan inilah yang nantinya kita akan bahas ya di metabolisme. Itu ada pemecahan glukosa salah satunya ya yang akan kita bahas. Nah, kemudian dipecah ya glukosa itu ya secara aerob ya karena di sana ada oksigen sehingga nanti bisa membentuk yang namanya karbon dioksida ya dan juga selain itu juga membentuk air ya. Selain itu juga dia akan membentuk ATP itu sendiri ya atau adenosine trifosfat atau energi gitu sehingga kita di sini bisa bergerak gitu ya, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir itu tadi karena kita punya ATP gitu. Nah, ini yang nantinya kita akan bahas ya mengenai metabolisme. Nah, jadi kita di sini akan membahas ya mengenai metabolisme lebih lanjut. Apa itu metabolisme? Kira-kira ada yang tahu apa definisi dari metabolisme? Ya, betul ya. Jadi metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itulah yang kita sebut sebagai metabolisme ya. Kita tuliskan di sini ya. Metabolisme ya, itu adalah seluruh reaksi kimia ya. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Nah, di sini dibantu oleh yang namanya enzim ya. Nanti insya Allah kita akan bahas juga mengenai enzim ya di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi metabolisme ya ini bisa berupa reaksi pembongkaran maupun reaksi penyusunan. Sehingga kita bisa kelompokkan metabolisme ini menjadi dua bagian besar ya. Ada yang kita sebut sebagai reaksi katabolisme ya. Dan ada juga yang kita sebut sebagai reaksi anabolisme. Nah, apa bedanya ya? Jadi di sini katabolisme ini adalah reaksi ya di mana suatu zat itu dipecah ya. Jadi kita sebut sebagai reaksi pembongkaran ya. Pembongkaran apa? Pembongkaran zat yang dia itu awalnya kompleks ya atau zat yang rumit gitu ya menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, ini yang kita sebut sebagai katabolisme ya. Tapi kalau anabolisme itu kebalikan dari katabolisme ya. Karena anabolisme ini adalah reaksi penyusunan ya. Penyusunan zat yang sederhana ya menjadi zat yang kompleks, menjadi zat yang kompleks ya. Nah, ini perbedaan pertama. Nah, kemudian perbedaan yang kedua ya, kita bisa lihat lagi ya, karena di sini reaksinya itu membongkar, maka kita bisa sebut katabolisme ini sebagai disimilasi ya. Nah, sedangkan anabolisme kita sebut sebagai reaksi asimilasi. Ya. Nah,
Nah, kemudian bedanya lagi adalah kalau pada katabolisme itu reaksinya melepaskan energi ya. Jadi nantinya dia akan melepaskan atau menghasilkan energi. Nah, jadi nantinya dia akan menghasilkan energi ya ketika dia membongkar zat kompleks menjadi zat sederhana ini, nanti dia akan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme, dia ini butuh energi. Nah, jadi dia membutuhkan energi. Nah, kemudian karena dia menghasilkan energi ya, untuk yang katabolisme kita bisa sebut reaksinya sebagai reaksi eksogenik. Ya, jadi energi itu keluar ya, ekso, keluar tuh dia. Sedangkan anabolisme itu reaksinya disebut sebagai reaksi endogenik ya, karena dia butuh energi tadi. Kemudian bedanya lagi adalah kalau pada katabolisme ya, selain dia itu menghasilkan energi, dia juga menghasilkan panas ya. Dia juga menghasilkan panas di sini ya. Nah, karena dia menghasilkan panas ya atau thermal, maka ini disebut sebagai reaksi eksoterm. Nah, sedangkan anabolisme ini dia akan membutuhkan panas ya. Jadi justru panas itu masuk ke dalam sistem ya. Nah, jadi membutuhkan panas di sini. Kita sebut sebagai reaksi yang endoterm. Nah, ini adalah 4 perbedaan dasar ya antara katabolisme dan juga anabolisme. Nah, kemudian apa sih contohnya di alam untuk katabolisme itu sendiri dan apa contoh reaksi anabolisme? Nah, jadi untuk reaksi yang katabolisme ya, contohnya di sini ada yang kita sebut sebagai respirasi sel ya. Respirasi seluler ya. Ini adalah salah satu contoh ya dari reaksi pembongkaran atau katabolisme. Dan nanti kita akan belajar ya bahwa respirasi seluler itu sendiri kita bisa bedakan menjadi 2 ya. Ada yang dia itu membutuhkan oksigen ya, dan ada respirasi yang dia itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, reaksi respirasi yang dia itu butuh oksigen kita sebut sebagai respirasi yang aerob ya. Sedangkan yang tidak butuh oksigen kita sebut sebagai reaksi yang anaerob. Ya, kalau di biologi an itu artinya tidak ya. Jadi kalau aerob itu dia butuh aero, udara, butuh oksigen. Sedangkan yang anaerob berarti dia nggak butuh yang namanya oksigen, gitu ya. Kemudian yang anabolisme ya. Yang anabolisme di sini contohnya, ada yang tahu apa? Iya, betul banget ya. Contohnya di sini ada yang namanya fotosintesis ya. Fotosintesis. Nah, sintesis ini ya reaksi penyusunan ya, atau asimilasi itu tadi. Ya. Jadi fotosintesis itu adalah sintesis karbohidrat yang dibantu oleh energi foton ya, energi cahaya matahari ya. Energi cahaya gitu. Nah, di sini reaksi fotosintesis sendiri ya, itu nanti kita bisa bagi ya, ini ada 2 tahapan penting ya, 2 tahapan penting, yaitu reaksi terang ya, dan juga reaksi gelap, yang nantinya kita juga akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk yang sekarang, fokusnya hanya kalian bisa bedain gitu, antara katabolisme dan juga anabolisme. Gimana? Udah paham kan? Mudah ya, jadi insya Allah untuk biologi itu emang mudah ya, karena kan biologi itu mempelajari tentang kehidupan dan kita sendiri makhluk hidup gitu ya. Jadi ya kita itu mempelajari sesuatu yang mirip kita gitu, sama-sama makhluk hidup. Dan justru ini respirasi seluler ini kan kita mempelajari proses yang ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Jadi serunya belajar biologi itu kita lebih banyak mengenal diri sendiri ya, Masya Allah. Oke, baik itu ya. Untuk pertemuan kali ini ya, itu bahasanya sampai ini dulu ya, mengenal antara bedanya katabolisme dengan anabolisme. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.